Halo teman-teman semuanya, dalam 7-8 tahun terakhir, tren skuter Matic Premium di Indonesia lagi booming-boomingnya banget nih, yaitu dengan keluarnya motor-motor 150-160 cc. Nah, di sini saya mau coba salah satu skuter Matic Premium yang jarang kelihatan di jalanan unitnya. Di video ini, saya akan coba touring dari Cibubur ke Tanjung Lesung dengan motor Aprilia SR GT 200. Skuter ini keluaran pabrikan Italia tuh, yaitu Aprilia. Pasti yang sering nonton MotoGP nggak asing dengan nama Aprilia ini. Aprilia di Indonesia juga merupakan bagian dari Piaggio Group yang memproduksi motor Vespa dan Piaggio ya teman-teman. Nah, pengen tahu kan performanya seperti apa? Apakah layak untuk dipakai berkendara jarak jauh? Tonton aja ya video ini sampai habis. Kita mulai dari SPBU Jambore Buperta. Yuk kita lihat gimana akselerasinya, handlingnya, suspensinya, remnya, dan kapasitas bahan bakarnya tuh konsumsinya segimana sih. Ya, motor ini juga saya belinya second ya, bukan beli baru. Motor ini udah waktu itu saya beli kilometernya udah 4.500-an. Dan mesinnya juga masih oke sih. Setelah dicek di bengkel Vespa, ya semuanya masih oke. Paling cuma air radiatornya aja yang kurang. Makanya saya berani ngambil ini. Saya tertarik untuk beli motor ini karena pertama tuh desainnya emang unik ya. Baru pertama kali tuh saya ngeliat motor yang kayak gini desainnya. Dan setelah saya cari-cari di YouTube, kayaknya oke juga nih. Karena dia pakai embel-embel skuter adventure. Berarti cocok kan untuk dibawa jauh, untuk touring-touring jarak jauh lah. Nah, ya udah saya beli ini. Nah, teman-teman, kita bakal lewat Depok nih ya, Depok, Bogor, terus Gunung Sindur, Rumpin. Nah, kenapa saya nggak lewat Tangerang tuh? Karena yang pertama ini hari weekday ya, dan saya jalan pagi, jam 8, jam setengah 9. Dan rutenya itu harus ngelewatin jalan TB Simatupang, terus lanjut ke Pamulang. Nah, pasti kalau yang sering lewat situ tahu lah macetnya tuh gimana kalau hari kerja tuh. Walaupun di Maps lebih cepat 5 kilo ya kalau dari sana daripada lewat sini tuh. Ya tapi tetap aja waktunya bisa kebuang sampai 2 jam cuy kalau lewat sana tuh. Nah teman-teman, kita udah sampai Jalan Raya Margonda nih di jam 8:53. Dan untuk tes akselerasi dan handlingnya yang utama tuh ya, mungkin nggak di sini ya. Kalau untuk akselerasi mungkin setelah lewat Tangerang, karena kalau sudah lewat Tangerang tuh udah bisa ya kecepatan 80-an lah. Kalau di sini kan nggak bisa tuh. Mungkin untuk tes handling kali ya di sini. Kalau ketemu titik-titik macet, kita lihat nih motor handlingnya gimana.
Oke teman-teman, sebentar lagi masuk Parung di jam 9.24. Dan sejauh ini untuk handlingnya ya, berkendara di kota tuh lumayan enak untuk nyalip-nyalip, dan untuk macet-macetan yang mengular tuh juga nggak berat tuh motornya. Padahal nih ya, motor ini beratnya tuh 148 kilo. Kalau bensin full untuk motor yang beratnya 148 kilo ini, mengendara ini tuh sama kayak bawa Lexi yang cuma 115-an ya. Kita santai aja lah di 60-70 km. Nggak usah buru-buru sampai di atas 80. Nggak dapat esensinya lah kalau touring ngebut-ngebut tuh. Yang penting kita jalannya pagi, jadi sampai tempat tujuan tuh bisa sore, terus bisa nikmatin sunset di tempat tujuan, kan enak. Udah aman, baru kita balap. Sabar aja kalau mau balap truk tuh, nggak usah buru-buru lah. Pasti akan ada kesempatan jeda waktu buat balap. Nggak usah maksain. Ini jembatannya unik juga ya. Kayak besi apa ini bawahnya? Unik plus ngeri sih ini. Untuk grip bannya juga enak tuh di aspal. Padahal ini tuh aspalnya kayak gelejuk-gelejuk gitu. Nggak rata dia betonnya ini. Tapi ini bannya enak aja. Nggak kayak melayang gitu. Ini capitannya kuat ke aspal atau beton ini. Udah sampai pasar Cicangkal nih sekarang. Udah masuk Rumpin berarti. Cari Alfa atau Indo dulu dah, yang ada Coffee Gold Total Point Coffee nih. Sekalian mau ganti baterai. Oke, lanjut lagi teman-teman. Tadi habis berhenti sebentar di Indomaret Rumpin buat ganti baterai sama beli minum. Dan kita masih 3 jam 45 menit lagi untuk sampai ke Tanjung Lesung, atau sekitar 142 kilo lagi. Mantap. Udah sampai di mana nih? Lanut Saleh Gasara. Kita belok kiri. Nanti untuk checkpoint kedua atau istirahat yang besar ya, sekalian makan dan sholat di Rangkas Bitung aja dah. Jalanan sini masih mulus juga ya, nggak ada lubangnya loh.
Tapi ya nggak ada penerangan nih, kiri kanan nggak kelihatan cuy lampunya. Ngeri juga kalau malam lewat sini ya. Ya kalau jam 7 jam 8 masih aman lah ya. Mungkin kalau udah di atas jam 10 tuh jangan deh, hindarin jalan-jalan yang nggak ada lampunya. Mending muter aja yang agak jauh tapi aman gitu kalau di atas jam 10 malam. Kalau Tangerang Kota nggak usah lewat sini, lewat BSD. Mending kehilangan bensin 1 liter 2 liter daripada motor ataupun nyawa kalau yang nekat tuh begal-begalnya ke bawah. Buset, lewat jembatan begini cuy, gokil. Gantian dah. Asli jalannya. Jembatan goyang anjir. Gokil sih ini. Oke, jam 10.38 saya udah sampai di Parung Panjang nih. Sekali tarik, 2 kali tarik udah sampai 50 ini teman-teman motornya. Sekali tarik 40-an, tarik lagi udah bisa hampir sampai 60 cuma 2 kali tarikan gas doang. Asik banget sih. Kita belok kanan ke arah Tenjo dan Rangkas Bitung. Dan untuk jalanan yang aspal yang aspal atau beton ini ya, tapi dia betonnya kayak ada batu-batunya tuh, getarannya tuh nggak terlalu kerasa, apalagi di stang tuh dia nggak gerujuk di stang tuh. Enak aja. Jadi stang tuh nggak geter banget ngelewatin jalan yang kayak tadi tuh. Melewati lintasan kereta pertama. Aduh. Ini kemana ya relnya? Kayaknya ke Merak dah. Udah olinya Shell Advance Ultra yang khusus skuter 5W40, ditambah bensinnya yang Tamax Turbo tahun 98, makin enak banget tarikannya. Karena emang dasarnya udah enak ini tarikan motornya. Jadi ditambah topping yang sesuai, makin jos lagi lah ini. Ya, jam 11.06
Udah sampai di Tenjo. Ini perumahannya luas juga ya, jalanannya 3 jalur. Kota Podomoro, Tenjo. Kita tes speed di sini aja kali ya. Ini udah saya bawa sampai 75 dan masih nggak goyang, enak aja. Kena terpana angin tuh nggak goyang. Buat belok-belok ya enteng aja. Handlingnya di atas 70 juga masih enak. Kota Podomoro cuy, gokil, luas banget ini. Gila, jalanannya 4 lajur sekarang. Food center. Harganya berapa nih? Mulai 270 jutaan. Itu 600 jutaan. Oke teman-teman, jam 11.47 kita udah sampai di Rangkas Bitung. Saya mau istirahat dulu deh di sini. Makan, sholat. Udah lapar banget ini. Nggak terlalu ramai juga nih ya, Rangkas Bitung. Siang-siang gini kayak lengang-lengang aja. Oke teman-teman, lanjut lagi. Jam 12.40 habis istirahat, makan. Tadi saya makan padang pakai rendang, terong, sama aqua 30.000. Tadinya sih pengen ke warung Kak Oyo ya, tapi tadi udah kesana tapi ramai banget. Soalnya pas jam istirahat kan. Lanjut lagi, estimasi 2 jam 15 menit sampai ke Tanjung Lesung. Wah, ini macet banget nih. Mau ke jalan ya? Nah, kita off-road dulu lah.
Semoga cuaca di Tanjung Lesung sore nggak hujan ya. Soalnya mau explore dulu nih, mumpung nih ke Tanjung Lesung kan, pantai-pantainya. Mereka tuh berbayar nggak sih? Dan kalau berbayar pun, apakah harganya masuk akal? Ya kan kalian tahu sendiri kan, di wisata di Banten dan Jabar tuh, tiketnya kadang-kadang nggak masuk akal. Yang resmi juga gitu kan, ada tuh. Apalagi yang punglinya, yang liarnya. Coba ntar lihat apakah Tanjung Lesung beda. Karena kan dia masuk ke kawasan ekonomi khusus ya. Dan juga pernah masuk 10 destinasi super prioritas gitu kalau nggak salah. Kalau sampai ada punglinya sih kacau sih. Masuk destinasi prioritas tapi ada punglinya tuh. Oke, kalau ke Tanjung Lesung tuh belok kiri. Ini udah di terminal Kadupaten Pandeglang. Nah, kita belok kiri nih. Nggak dapet. Blind spot cuy. Tungguin dulu aja. Kalau lagi kayak gini jangan dipaksain. Apalagi pas turunan nih. Nah, kalau udah kosong semua, baru dah. Tunggu aja nggak nyampe 1 menit. Ngapain dipaksa ya kan? Jadi begitu teman-teman. Pasinnya dulu depannya kosong banget. Baru deh ngedahuluin. Akhirnya kebalap juga kan semuanya. Yang masa maksa-maksain lah. Kalau mau balap lu. Apalagi tuh truk gede kan. Selamat datang di kota wisata Pandeglang. Masih 60 kilo lagi nih Tanjung Lesung. Sekarang udah jam setengah 2. Sampai sekitar jam 3 lah paling. Jam 3 kurang.
Setelah berkendara kurang lebih 6,5 jam, akhirnya saya tiba juga nih teman-teman di Tanjung Lesung. Overall, saya puas dengan performa motor ini. Mulai dari desain yang terlihat gagah dari depan, menjadi ciri khas motor ini karena berbeda dengan Matic Premium yang ada di pasaran Indonesia. Selain gagah, kalau dilihat dari belakang, motor ini terlihat ramping. Sekilas tuh mirip motor listrik. Mereka nggak bikin desain motor ini terlihat gagah dari depan dan belakang, tapi mereka bikin perpaduan yang enggak dilakukan pabrikan lain. Ini yang menurut saya membuat desain motor ini unik, sekaligus kreatif tetapi nggak norak ya. Kemudian untuk suspensi motor ini, kalau untuk riding sendiri aman dan nyaman aja. Sepanjang perjalanan ngelewatin jalan yang kurang mulus dan banyak lubangnya, shock breakernya tuh aman aja, nggak keras tuh. Saya rasa selama perjalanan pengereman juga bagus, responsif karena emang udah pakai ABS juga ya motor ini. Dan untuk akselerasi dan handling udah saya bahas ya sepanjang perjalanan, tinggal diputar lagi aja tuh videonya. Bagi saya sih handlingnya itu yang paling saya suka dari motor ini. Saya benar-benar dibuat nyaman dengan handlingnya. Dan terakhir untuk konsumsi BBM, untuk jarak 180 km konsumsinya itu hanya 4,11 liter atau sekitar 43,8 km per liter. Ini sih yang benar-benar bikin saya kaget, karena sebelum beli saya baca-baca tuh reviewnya, konsumsi BBM-nya itu hanya sekitar 35 km per liter. Ya, dari cara kita berkendara, kondisi lalu lintas, kondisi mesin, serta oli dan jenis BBM apa yang dipakai, itu juga pasti ngaruh sih ke konsumsi BBM-nya. Nah, mungkin itu aja reviewnya berdasarkan pengalaman selama berkendara. Habis ini saya mau jalan-jalan keliling Tanjung Lesung, sekaligus menikmati sunset di pantainya yang menurut saya salah satu pantai hidden gem. Jangan lupa ditonton juga ya.